Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayunur Saryawati, nomor presensi 21. Saya akan mempresentasikan mengenai anggaran modal dengan penjelasan sebagai berikut. Selanjutnya adalah penghitungan NPV. Yang pertama adalah PV1 dengan PV single sebesar 0,91 diperoleh dari PV sama dengan 1 dibagi 1 plus 0,1 dipangkat 1. Kemudian PV2 sebesar 0,83 diperoleh dari PV sama dengan 1 dibagi 1 plus 0,1 dipangkat 2, hasilnya 0,83. Yang ketiga adalah 0,75. Penghitungannya adalah 1 dibagi 1 plus 0,1 dipangkat 3, hasilnya 0,75. Yang keempat adalah 0,68 diperoleh dari 1 dibagi 1 plus 0,1 dipangkat 4, hasilnya 0,68. Kemudian yang kelima adalah 0,62 diperoleh dari 1 dibagi 1 plus 0,1 dipangkat 5, hasilnya adalah 0,62. Kemudian adalah budget cash flow. PV1 sebesar 2 juta, PV2 sebesar 2 juta, PV3 sebesar 4 juta, PV4 sebesar 4 juta, PV5 sebesar 6 juta. Selanjutnya adalah perhitungan PV budget cash flow. PV1 hasilnya adalah 1.818.182 diperoleh dari perkalian antara budget cash flow dan PV single, yaitu 2 juta dikali 0,91, hasilnya adalah 1.818.182. PV2 hasilnya adalah 1.652.893 diperoleh dari 2 juta dikali 0,83, hasilnya adalah 1.652.893. Kemudian yang ketiga adalah hasilnya 3.005.259 diperoleh dari 4 juta dikali 0,75 dengan hasilnya adalah 3.005.259. Kemudian yang keempat adalah 0,68 dikali 4 juta diperoleh dengan hasil 2.732.054. Kemudian hasil dari PV1 sampai PV5 jumlahnya adalah 3.104.607. Kemudian dari hasilnya yang sebenarnya adalah 12.312.994 hasil dari keseluruhan PV1 sampai PV5. Kemudian investment berjumlah $10.000 dari 12.312.994 dikurangi 10.000, hasilnya adalah 12.302.994. Jadi total keseluruhannya adalah 12.302.994.02 hasil dari keseluruhan investment. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sita Sukma Septianingrum, nomor absen 38, NIM 195211346. Di sini saya akan menjelaskan tentang IRR atau Internal Rate of Return. IRR itu digunakan untuk menghitung persentase besaran pengembalian modal berdasarkan seri pendapatan, bisa per bulan atau per tahun.
Berikut contoh soal dan penyelesaiannya. Sebuah perusahaan menanamkan modal pada awal tahun sebesar 450 juta. Berdasarkan seri laporan pendapatan per bulan, tentukan apa layak dilakukan persamaan modal kembali di tahun berikutnya. Investasi awal 450 juta. Pendapatan per bulan. Pada bulan Januari, pendapatan per bulannya 450 juta. Total pengembaliannya 450 juta. Bulan Februari, pendapatan 80 juta. Jadi, total pengembalian 450 juta dikurangi 80 juta. Jadi total pengembaliannya 370 juta. Jadi 370 itu total pengembaliannya dikurangi dengan pendapatan bulan Maret. Jadi hasilnya 305 juta. Dan dengan seterusnya. Lalu yang ditanyakan adalah tentang mencari IRR. Untuk mencari IRR itu digunakan rumus sama dengan IRR F kolom F14 sampai 19. Jadi IRR-nya 2%, min 2%. IRR F14 sampai dengan F26 yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember, sehingga dengan hasil dengan rumus IRR F14 sampai F26. Jadi hasilnya 12%. Dengan kesimpulan, dalam 6 bulan modal belum kembali karena masih minus 12%. Dalam 1 tahun, persen pengambilannya adalah 2%. Jika persen bunga deposito bank per tahun adalah 8%, maka tidak layak untuk dilakukan penanaman modal kembali pada tahun berikutnya, karena tidak memenuhi kurang dari persenan deposito yang diberikan oleh per tahunnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenalkan, saya Nurjana Putri Sekarlangit, nomor presensi 23 dengan NIM 1952111327. Di sini saya akan membuat tutorial perhitungan capital budgeting dengan menggunakan pendekatan payback period. Pada pada tahun 2012, Malvin menganggarkan investasi pada aset tetap sebesar $10.000 dan aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Payback period sendiri adalah perhitungan di mana kita mau melihat cash inflow kita itu kapan bisa menutup cash outflow kita. Di sini kita lihat cash outflow kita sebesar 10.000 akan ditutupi dengan cash inflow kita pada tahun keberapa. Pada tahun ke-1 sampai ke-3 masih belum menutupi cash outflow kita karena baru sebesar 8.000. Sampai pada tahun keempat, cash inflow kita sudah mencapai angka 12.000, artinya sudah lebih dari cash outflow kita. Di antara tahun ketiga dan keempat, kita menemukan titik temu, artinya di situ ada payback period. Kas keluar kita akan tertutupi pada tahun keempat, berarti sebelum tahun keempat adalah T, yaitu tahun ketiga. Kita menghitung menggunakan rumus payback period, yaitu T plus B min C dibagi D min C. T adalah periode sebelum titik temu, B adalah investasi awal, C akumulasi kas masuk sampai titik T, D akumulasi kas masuk sampai titik T plus 1. Kita cari dulu T. T di sini adalah 3, tahun ketiga. B min C. B adalah investasi awal, yaitu 10.000. Dikurangi C, kas masuk sampai pada titik T, yaitu 2.000 plus 2.000 plus 4.000, yaitu 10.000 dikurangi dengan 8.000 sama dengan 2.000. Kemudian kita mencari D min C. D adalah akumulasi kas masuk sampai titik T plus 1, yaitu sebesar 12.000. Di sini kita tulis 12.000 dikurangi dengan C, akumulasi kas masuk sampai pada titik T sebesar 8.000, yaitu 12.000 dikurangi 8.000 sama dengan 4.000. Kemudian 2.000 dibagi dengan 4.000, yaitu 0,5. Payback periodnya adalah 3 plus 0,5 sama dengan 3,5 dalam satuan tahun. Artinya payback period kita kurang dari masa manfaat aset, artinya investasi kita diterima.